saya mau tanya ini, penerimaan uang tunai kalau di BAP saudara ini, ya. Saudara catat warna merah, betul ya? Ya, betul. Betul ya? Betul. Untuk pengeluaran para pihak dicatat menggunakan warna hitam. Betul. Apakah itu pengeluaran para pihak, salah satunya termasuk Pak Wagimin? Saya nggak ada di situ, nggak menggunakan, saya nggak terima. Saya nanti cek satu persatu Pak Wagimin ya. Ya, ini saya membaca ada 80 transaksi yang masuk ke Pak Wagimin. Nanti saya akan membacakan. Ya, ada apa? Apakah dicatat dengan warna apa? Kalau yang nama saya maksudnya Ya. di catatan yang tercatat di situ. Seingat saya nggak ada warnanya. Kalau keluar ya ada hitam. Ya. Termasuk karena saya ngeprint selalu hitam semua. Jadi ke Pak Wagimin ya. Warnanya hitam ya. Ya semua yang ke Pak itu juga ke Pak Aryani juga hitam. Printer saya Mas itu ya. hitam. Bukan catatan. Saya nggak tanya print Pak Wagimin ya. Ini catatan loh Pak ya. Iya. Yang catatan ini kan ada 2 warna Pak Wagimin. Iya, betul. Nah pertanyaan saya yang warna merah dan warna hitam. Iya. Nah pertanyaan saya khusus pengeluaran yang dilakukan oleh Pak Wagimin, khusus pengambilan untuk pribadi Pak Wagimin itu dicatat warna? Saya nggak mencatat di situ, saya kayaknya ada redaksi di catatan itu cuma Wagimin pinjam untuk bayar Bu Desi. Kalau ada redaksional ke Wagimin begitu, dicatat apa? Nah iya, hitam itu seingat saya hitam. Itu loh. Ya dijawab saja kalau misalkan ditambah ya. Kalau misalkan pencatatan ke Ibu Darmawati warna apa? Ya kalau di catatan itu ya tidak ada. Di pencatatan yang saya yang Mas Soleh Pak Soleh kemarin bilang itu jadi pedoman, ya tidak ada di situ istri saya. Saya aja cuma satu kalau nggak salah itu pinjaman itu aja dicek sama penyidik kemarin. Pak Wagimin sudah mengembalikan. Ya karena pinjaman bukan untuk pribadi saya. Nanti saya akan cross check satu persatu. Ya nggak apa-apa silakan. Segala macam. Nah Pak, catatan yang Pak Wagimin buat, apakah saya sudah membaca BAP-nya Pak Wagimin ini? Iya baik. Apakah dilakukan di hari itu juga atau berapa saat kemudian, Pak? Biasanya saya malam. Malam ya. Ya. Jadi kalau habis ngambil saya tulis di amplop kebetulan malam saya salin. Jadi misalkan transaksinya pagi. Misal ya. Malam baru dicatat sama Pak Wagimin. Iya, nanti dibukukan malam. Kalau lupa itu aja, kadang-kadang ada yang lupa. Nah, ada tidak yang kemudian dicatat berapa bulan kemudian Pak Wagimin? Ya, seingat saya sih tidak ada. Nah, coba saya buka di BAP saudara. Maksudnya kalau yang screenshot gitu? Saya nggak tahu. Pak Wagimin dia tahu kan? Ya kalau ada yang screenshot mungkin ada seperti itu. Tapi nah, misal begini Pak Wagimin, ada catatan sudah masuk di bulan Juni. Ya. Kemudian ke April. Kemudian saudara ingat lagi lari ke bulan Maret lagi, begitu ada tidak? Oh itu kalau nggak salah ada pembelian alat jadi ngasih buktinya ke saya belakangan gitu. Jadi saya sudah tanggalnya lewat daripada ya saya komputerkan kurang pinter lah. Saya taruh aja di belakang itu. Jadi tapi tanggal itu transaksi. Saya misalkan bacakan ya yang BAP nomor 102 ini Pak. Iya baik ya. Ada tanggal 5 Juli 2012 ya. Kemudian turun lagi itu jadi 14 Maret 2012 dan ada beberapa banyak sekali ini yang seharusnya setelah bulan Juli itu adalah pencatatan bulan Agustus. Ya itu tadi saya sampaikan itu ada misalkan ada transaksi belum tercatat juga ada. Saya kan tadi sampaikan tidak malam juga saya catat, tapi kan 3 menit mungkin juga ada yang lupaan. Itu kan nanti kan ketahuannya nanti kan di cross check dengan saldonya tidak sesuai.
Kalau tidak sesuai itu kan bingung juga. Orang keuangan itu saldo tidak mencukupi ya bingung, saldo lebih juga bingung. Itu harus dicari. Ini banyak sekali ya lompatan Pak Wagimin terkait dengan bulan. Ya itu, tapi itu real itu. Tidak sesederhana itu, maksud saya begini Pak. Iya. Setelah bulan Juli nih Pak ya, Iya. kemudian Maret itu terhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini satu contoh Pak. Ya itu PT-PT itu ya. Macam-macam saya nggak tahu Iya. terima Itu. tunai. Baik begini, saya mau tanya ke Pak Wagimin. Iya. Transaksi bulan Juli itu sudah dicatat. Iya. Bagaimana saudara mau mengatakan bahwa terima tunai kemudian setelah bulan Juli saudara catat di bulan Maret? Terima. Nah, saya bacakan misalkan begini. Ya. Ini di bulan Juli ya, 5 Juli. Ini transfer ke rekening atas nama Agus Santoso. Ini Ya. contoh ya. Ya. Nah, kemudian banyak lagi turun lagi ke bulan Maret, termasuk pemberian uang tunai. Ini misalkan 250 juta terima tunai dari Indrayana. Terima tunai apakah kemudian Pak dari bulan Juli bisa lagi lompat ke belakang bulan Maret? Itu kan aja. dari real Pak. Itu pencatatan memang, pencatatan saya. Tanggalnya itu kan ada. Itu yang ngirim juga masih hidup. Jadi ada itu. Itu memang tadi tidak menutup kemungkinan kan saya juga. Jangan bicara kemungkinan Pak. Kita bicara pasti. Ini nasibnya Pak Fakih Pak. Iya pastinya. Oh kalau tahu Mas nasibnya Pak Fakih saya lebih parah lagi Mas. Saya mau mati Mas. Saya kasih tahu aja. Saya pernah disuruh nunggu uang 500 juta. Saya sebentar dulu. Ya, ucap sana jauh-jauh. Saudara saksi, saya tanya ini nggak usah kemana-mana. Ya itu semua kalau nasib sama, saya juga punya nasib. Pertanyaan saya, saudara saksi ya. Ya. Bagaimana setelah pencatatan bulan Juli, kemudian ada penerimaan uang tunai, saudara catat di bulan Maret lagi setelah bulan Juli? Itu yang ini kan saya laporkan ke pimpinan. Selagi saya saldo dan uang itu utuh, ya utuh, saya mempertanggungjawabkan itu dan saya selalu lapor saya. Jadi uang yang saya terima itu memang ada geser-geser itu, tapi inti dari uang itu adalah utuh. Artinya utuh, uang yang saya terima saya laporkan sesuai, tidak ada yang berkurang. Kalau saya ada yang berkurang, saya mungkin akan oh iya saya salah. Saya tidak pernah mengurangi itu. Saudara saksi tolong jangan kemana-mana. Saya cuma tanya tanggalnya saja ya. Saya lupa tanggalnya. Cuma mau tanya bagaimana saudara memastikan dalam persidangan ini bahwa catatan itu betul dilakukan di hari itu. Itu pertanyaan saya. Ini catatan saudara di BAP nomor 102 Iya. sampai 103 Pak. Ketika ada pencatatan tanggal 5 Juli itu saudara catat ya, di 5 Juli 2012 itu transfer Ya. tapi setelah pencatatan itu saudara mundur bulan Maret padahal itu adalah penerimaan uang tunai. Bagaimana saudara meyakinkan persidangan ini bahwa uang yang saudara terima itu betul dicatat di hari itu? Atau ini hanya ngarang seingat-ingat saudara begitu? Oh tidak, saya tidak ngarang. Saya itu laporan yang saya laporin bukan orang yang bukan orang sembarangan ya. Artinya itu orang itu pejabat tuh. Ya, pejabat. Saya lapor ke pejabat saya itu. memastikan Ya. Ini saja pertanyaan sederhana ya. Ya. Bagaimana saudara melakukan pencatatan setelah bulan Juli, kemudian ke belakang lagi pencatatannya lari ke bulan Maret, sementara itu adalah penerimaan. Tadi sudah diakui ya? Iya. Memang ada. Memang ada. Kalau di lembar itu yang mulia, lembar yang pengeluaran itu jelas di situ malah. Boleh saya tunjukkan saja. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Saya mengakui kok itu. Yang tadi akui itu. Sudah mengakui. Ini saya lihat bingung Ada. karena pencatatannya jauh setelah itu yang Iya. mulia. Ya silakan kalau mau benarkan, tapi intinya saya sudah mengakui bahwa itu ada loncat lah istilahnya. Memang ada loncat. Iya, ada. Apakah loncatan ini sebenarnya saudara
saudara ini tidak mencatat di hari itu juga. Ya kalau loncat itu berarti yang saat itu bisa terlewat bisa. Ya, saya sudah mengakui itu ada yang lompat sudah saya akui. Jadi saudara aslinya tidak langsung mencatat di hari itu juga. Ya tidak semua seperti itu. Kan ini cuma dari misalkan dari 1000 aja 1 atau 2 kan itu. Banyak. Ya banyaknya itu ribuan catatannya. Pak Soleh. Boleh dilihat itu banyaknya. Yang mulia mungkin diingatkan saksi ini untuk tidak bicara sendiri begitu yang mulia. Biar kita yang bertanya kemudian dijawab saja. Efisien Ya, waktu baik. kiranya dari tadi sudah sampaikan. Kalau bertanya apa itu yang jawab ya. Iya baik. Ya. Ya. Nah saya ambil contoh misalkan saudara saksi ya. Jika saudara mengatakan ini hanya begitu, ini banyak sekali lompatan-lompatan. Saya coba buka di halaman 92 ini. Ya. Nah, pencatatan saudara setelah bulan Juni itu lari juga ke April. Seharusnya kan setelah bulan Juni itu ke bulan Juli ya. Nah, ini ada transaksi penerimaan uang, penerimaan cek kemudian saudara catat setelah bulan Juni itu lari ke April lagi, padahal itu pencairan. Kenapa tidak saudara catat ketika bulan April begitu? Itu pencairan cek Pak Soleh? Ya, yang 14 April 14 saudara April. catat setelah 12 Juni. Setelah 12 Juni. ya. Jadi maksudnya saya terima ceknya tanggal 12 April, cairnya Bukan, ini pengeluaran tersendiri. Jadi 12 Juni ini ada penyerahan uang tunai ya. 2012. Ya. Nah, seharusnya setelah itu kan pencatatan bulan Juli. Betul ya? Ya saya tidak. Tetapi di catatan saudara setelah bulan Juni ini mundur lagi ke belakang, padahal ini penerimaan pencairan cek. Saudara catatannya kemudian ke ke bulan April. Ini kacau balau gitu loh saudara saksi. Boleh saya jawab Pak Soleh? Saya catat seperti itu, posisi uang baik saldo ada saldo itu tidak berkurang Pak. Tidak, saya tidak tanya itu. Ya saya ada kaitannya dengan itu. Kenapa? Itu aja. Ya apa yang bukannya itu yang jawab. Iya. Jangan bilang saya ya. Saudara saksi di sini. Ya baik. Yang lain. Kenapa pencatatan setelah bulan Juni sama-sama penerimaan uang tunai, saudara di bawahnya masih ada pencatatan bulan April. Apakah sebenarnya saudara ini tidak mencatat semua pemasukan dan pengeluaran, tapi modal diingat-ingat begitu? Oh tidak Pak Soleh, saya tetap mencatat itu. Ya saya sampaikan ada yang menerima itu kan yang langsung sebetulnya bukan saya saja. Jadi saya kalau saya tidak mencatat pasti akan ketahuan. Loh Pak Wagimin kok nggak catat? Pasti ketahuan Pak Soleh. Maksudnya saya tidak membukukan itu. Maksud seperti itu. Oh saya terima, tapi enggak saya bukukan. Kalau saya pembukuannya terlambat, misalkan terlambat, ya itu saya akui aja yang terlambat. Saudara mengakui ya bahwa dari tadi sudah saya memang ini lompat-lompat ya. Ada yang lompat. Nah, yang menyebabkan saudara lompat-lompat itu apakah karena berdasarkan hanya daya ingatan begitu saudara saksi? Saya kan bekerja sampai malam juga. Ya saya daya ingat juga harus itu penting. Barang Nah, itu, barang misalkan ya setelah saudara mencatat di bulan Juni, ya. 2 bulan kemudian ingat saudara, baru saudara catat lagi, begitu kan? Sebetulnya prakteknya nggak seperti itu ya. Maksud saya itu mungkin saya saya catat di itu pun kan banyak Pak Soleh. Itu kecampur sama yang lain bisa karena saya baru nanti sebetulnya saya setiap itu koreksi saldo sebetulnya itu saldo itu cocok gitu. Kalau begitu pertanyaan saya saudara saksi,
ketidakteraturan pembukuan saudara ini atau pencatatan model saudara ini, apakah karena memang tidak didukung oleh bukti-bukti? Kalau penerimaan itu Pak, penerimaan tadi saya sampaikan juga, itu kalau ada pengeluaran kan mesti saya catat di pertama di kopelan atau mana seperti itu. Ya di kopelan. Namanya orang pemegang uang kan Pak, jangan sampai saya nomboknya itu dari mana, dan jangan sampai saya mengambil tuh Pak. Termasuk kalau saudara ingat 2 bulan kemudian model begini dicatatlah 2 bulan kemudian. Ya, mungkin itu ada Betul ya? Itu ada nggak? Yang 2 bulan ada faktanya? Ini ada yang mulia. Di BAP nomor 92 yang mulia. Ya, termasuk itu Kak? Kalau saya lupa dengan catatan saya itu, jadi boleh diperlihatkan saja yang mulia. Ya, ada Pak. Boleh. Mungkin sama diberi di catatan itu. Dapat kalau di lapangan kan saya mengakui yang mulia. Tadi kan hanya berapa kali, kalau ini bulan makanya. Dan ini banyak yang mulia. Nah, saudara selain buku induk ada buku pembantu. Catatannya dulu saya punya di buku kecil itu. Jadi iya, maksudnya ke laptop langsung. Saya Yang ini. Iya. Sebelum saya masukkan ke buku induk, Iya. saya catat dulu di buku. Iya, dulu ada buku kecil dulu. Ada. Dulu saya pernah punya itu. Iya. Nah. Iya. Iya. Dua. Ya itu kan catatannya ini, tapi kan sebelum ini kan prosesnya panjang. Ini kapi ini. Waktu tadi hari oke, sekarang Iya. Juli. Iya. Kalau yang bulan-bulan, sampai 1 bulan, 2 bulan. Iya. Oh saya tidak, saya santai Pak. Nah. Sama kan? Caranya sama. Ini pencairan kayaknya 2017 nggak ada, atau ini bisa saja saya pakai misalkan tanggal ceknya juga bisa. Iya, misal ini saya pakai tanggal ceknya tanggal ini, saya nyairkannya tanggal itu. Cek kan bisa 70 hari kerja. Misalkan. Apa ya itu masuk di situ. Iya. Iya itu. Saya di sini nih membuka penerimaan saya itu bulan 5 ini membukukannya nih. Betul, ini bisa saja di tanggal cek ini. Tanggal cek itu Pak Soleh, saya cek terima itu berlaku 70 hari. Di sini saya, yang mulia, ini saya mencatat Safa juga nih. Ini daripada Safa ini dia. Ini. Coba dilihat nomor ceknya. Iya. Coba di cross check ke nomor itu, ke nomor ceknya coba. Iya.
Iya coba. Ya memang saya mengakui ada yang lompat itu. Iya. Saya sudah mengakui dari tadi tuh Pak. Jadi ngakui cuman tadi yang pasti yang hari-hari sekarang kita juga akui. Iya, saya mengakui itu kok. Iya, bombolnya nomor serinya. Tapi di sini nggak muncul nomor seri pasti. Iya. Oh, coba. Iya enggak ini pembayaran pada dari siapa? Bagaimana berasal dari pencairan saya cairkan ini yang terdapat dikeluarkannya yang peruntukannya untuk pembayaran kepada PT Sapa. Ini di peran PT Sapa ya? Ada. Iya kayaknya ini cek jadi ya ini cek waskita sebetulnya dibayar PT Sapa bukan oleh saya 1173 ya betul itu April. Ya kalau nggak ada buktinya nggak bisa cair Pak. Bibirnya yang tadi yang Iya Pak, iya Pak, yang mulia, iya. Saya ini lagi dicek apa itu tanggal cek apa saya bisa nginput ininya tanggalnya. Kadang-kadang kan ini Pak, jadi tanggalnya kan saya ini pemasukan dan ini masuk di sini. Nah ini kan tercatat masuk sama saya. Iya masuk. Kalau ini nggak masuk lah. Dalam? Iya. Ini bang masuk ini. Tenang masalah. Iya, sama lah kalau saya nampak. Iya. Ya gimana? Silakan. Ya. Atau kita start dulu, mari. Ya. Itu ya. Oh ya, lanjutkan dulu katanya. Tetap Ustaz. Mohon izin yang mulia, nanti habis maghrib saya mau buka dulu sebentar. Oh iya. Ya. Masih ada waktu. Ya. Masih waktu. Ya nanti habis maghrib. Baik, takutnya masuknya telat nanti. Ya di seberang. Jadi biar semua dengar ya Pak Wakimin ya. Ya. Saudara mengakui bahwa catatan ini memang betul lompat-lompat bulan ya, betul ya? Ya. Betul ya. Nah, begitu kan ya Pak Wakimin ya? Ada penjelasan nggak dari saya Pak kira-kira sedikit saja. Cukup, ini mau pakai Pak Wakimin. Kalau ada sedikit saya sampaikan. Mohon izin yang mulia sampaikan sedikit bisa? Apa itu? Ya. Silakan apa? Jadi gini, itu kan ada pengeluaran besar di kolom pengeluaran. Nah kalau saldo saya minus, berarti kan ada
uang yang belum tercatat, uang masuk, ada pengeluaran kok nggak ada pemasukan, itu uangnya siapa? Itu saya cari, mungkin di situ saya terlambatnya di situ. Tuh. Nih. Cukup. Kami lanjutkan ya mulia. Pembukuan saudara ini ya, kalau di BAP saudara ini di halaman 10 ya. Nah saya mau tanya ya, model catatan saudara ini, saudara saksi, yang saudara pahami debit kredit itu apa ya saudara saksi ya? Ya, debit saya artikan itu penerimaan, kredit itu pengeluaran saja. Debit itu bukannya pengurangan saudara saksi, kredit itu bukannya pemasukan. Ya kalau sebetulnya kalau di akuntansi saya nggak bisa jelasin, dia itu malah berbalik kadang-kadang. Nah ini jadi intinya dari saya seperti itu. Jadi yang Bapak kan tanya debit apa itu ya, pemahaman saya debit itu saya jadi masuk. saya coba bacakan ya BAP 10 ya. Ini ada debit 1.487.507. Nah kemudian di sini merupakan saldo awal. Nah, yang kedua misalkan 442 juta sekian penerimaan yang berasal dari cek. Nah sementara ini di format debit gitu. Ini maksudnya apa ya saudara saksi ya? Itu kan uang stok gitu, stok masuknya di debit. Nah kalau debit itu kan seharusnya ini terjadi pengurangan saudara Memang saksi. kalau dia Kenapa saudara kemudian tidak mencatat di form kredit kalau begitu? Ini kebalik-balik kayaknya saudara saksi. ya mungkin judulnya lah, tapi intinya seperti itu saya itu. Nah pertanyaan saya saudara saksi, Nah. inikah form yang saudara serahkan atau saudara temukan, catatan saudara yang ditemukan oleh KPK itu memang kebalik-balik begini ya antara debit dengan kredit ini? Ya itu yang saya catat di situ seperti itu. Ini saya mau tanya, ini model apa? Keuangan macam apa ini saudara saksi tidak bisa membedakan antara debit dengan kredit begitu? Ya kalau pengertian saya itu sudah ini sih ya, apa namanya, saya awalnya ya tidak terlalu memperhatikan yang atasnya, karena kopi saya pakai, tapi di sisi transaksinya saya menggunakan ya ini terima, ini keluar, saldo itu Nah, seperti itu aja Pak. Soalnya. Jabatan saudara kan staf keuangan ya, di mulai 2003 sampai 2008 itu kan sudah ngurus keuangan. Iya. Apakah pertanyaan saya dari pembukuan kwitansi ya? Iya. Nah, ini bisa dipertanggungjawabkan tidak ini kalau misalkan kesalahan debit saja saudara tidak paham, kredit saja saudara tidak paham? Isinya betul itu Pak. Debit misalkan 442 juta penerimaan, betul kan? Bahasa saya aja lah Pak, penerimaan itu. Ini versi saudara ya. Jadi kalau dari Penerimaan. sisi pembukuan akuntansi ini tidak benar ya? Ya Bapak yang menilai lah, saya. Bukan yang menilai, saudara ini bagian keuangan. Ya saya sampaikan Pak. bahasa Bukan, saya. saudara ini bagian keuangan sejak 2003. Saya mau tanya pastinya, ini pembukuan yang benar atau tidak? Ya menurut saya betul. Apakah pertanyaan saya khusus pembukuan yang divisi, selain pembukuan ini, model pembukuannya juga seperti ini Pak Wagimin? Ada itu di buku-buku kas ya seperti itu. Seperti ini? Seingat saya ada, karena saya nggak begitu perhatiin atasnya ya, karena itu bukunya buku cetak, saya tinggal ngisi-ngisi aja gitu. Ya. Jadi ini pembukuan suka-suka saudara begitu ya? Ya bukan suka-suka. Baik, saudara saksi ya, kaitan dengan 14 proyek ya. Ya. Kaitan dengan 41 subkon, 14 proyek maksud saya. Ya. Saudara saksi ya, saya mau tanya kepada saudara ini, kalau dari dakwaan halaman 48 ini dikatakan nilai realisasi dari 4 subkon itu 204 miliar sekian. Saudara masih ingat tidak?
selaku kasir? Mohon bilang Pak, mohon maaf nih. Nah, kalau di dalam dakwaan ini Pak Wagimin Ya, dari 4 subkon, ya, Safa dan seterusnya itu, ya, dari 41 kontrak dengan PT Waskita Karya, ya, itu nilai realisasinya sebesar 202 miliar sekian. Saudara masih ingat tidak dengan angka itu? kalau nilai kontraknya saya tidak ingat. Bukan nilai realisasi yang masuk pada saudara. Oh, tidak ingat, tidak. Nah, tidak tadi ingat. kan semua pencairan setelah mendapatkan informasi dari EPO itu kan ke saudara. Ya, Saudara masih ingat tidak pencairan sebesar ini? kalau secara pencairan itu kan berdasarkan progres ya. Jadi misalkan kontrak satu progresnya ini, ya udah seperti itu aja. Jadi bisa- total Oh, keseluruhan. ya tidak tahu saya itu bagiannya orang pengendalian itu Mas. Bagian pengendalian. Ya, Walaupun saudara juga membaca yang 41 kontra support. Yang membaca itu kemarin Baca, ya. waktu penyidikan kan ada buktinya terus untuk menguraikan itu. Nah, kemudian kalau komunikasi saudara kaitan dengan 4 subkon ini, ada Ebo, ada Imam Bukhari, saudara kenal tidak? Kenal. Kenal ya? Ya. Imam Bukhari tugasnya apa, Pak Wagimin? Setahu saya dia bagian di peralatan. Bagian peralatan. Nah, saya mau tanya ke Pak Wagimin, komunikasi dengan Pak Imam Bukhari seperti apa untuk pembelian peralatan itu? Saya berusaha menjaga komunikasi dengan siapa saja secara baik. Termasuk kemudian apakah Pak Imam Bukhari setiap kali melakukan pembelian alat berat begitu kwitansinya diserahkan kepada saudara? Ya tidak semua. Yang kalau yang saya tahu ya yang ditunjukkan ke saya. Nah, ini kan kalau kesaksian saudara kemarin pengeluaran itu kan ada dua, ada yang melalui saudara, ada yang kemudian melalui Pak Ebo, betul ya? Pak Ebo yang kemudian ngambil cek ke masing-masing subkon. Bukan gitu Pak. Jadi subkon setelah dibayar ada pengembalian cek yang diterima oleh Pak Ego. Iya, betul Ya. kan? Iya betul. Nah, khusus Pak Imam Bukhari, kalau misalkan mau membeli peralatan berat Pak Wagimin, Iya. itu apakah komunikasi juga dengan Pak Wagimin? Kalau yang dibayarnya melalui dana yang saya terima ya komunikasi. Komunikasi ya. Itu- Nah, kalau misalkan mau beli satu alat apa misalkan, Iya. kalau di Gunungan Jatigede itu ada robotik soklet misalkan. Iya. Nah, kemudian minta uang ke Pak Wagimin, betul ya? Ya kalau Nah, misalkan setelah minta uang kemudian mendapatkan alat berat begitu, apakah bukti-bukti itu juga disampaikan ke Pak Wagimin? sebelum dibayar sebetulnya bukti sudah ditunjukkan. Tuh bukti sudah ditunjukkan sebelum dibayar. Sebelum dibayar bukti sudah Saya ada. jawab dulu ya Pak. Sebelum dibayar itu Pak ini mau dibayar, tentunya saya juga cross check dulu, lapor dulu. Pak Jarot ini Pak Imam mau bayar ini, terus lapor ke keuangan juga tentunya Pak ini ada pengeluaran untuk bayar ini. Baru misalkan Pak Imam mau bayar sendiri atau dari cek ya Pak Imam yang bayar. Gitu. Kalau bukti Pak Soleh itu sebagian besar disimpan lagi di bagian peralatan karena bukti-bukti itu aslinya itu nanti juga dipakai dipakai sama orang anggaran kalau misalnya itu dipakai untuk perlengkapan tender Pak. Jadi bukti itu kadang beredar kemana-mana. Nah, pertanyaan saya Pak, saya ingin spesifik. Yang kaitan Pak Imam Bukhari serahkan kepada Pak Wagimin selaku kasir, apakah itu dari supplier berupa apa? Invoice, bond atau apa biasanya Pak? Kalau saya ada kwitansinya, saya Kwitansi. paling jelas yang lihat Kwitansi ya? paling depannya sendiri Oke. lah Pak. Kalau kwitansi, berarti sebelum Pak Wagimin mengeluarkan uang, kwitansi sudah diserahkan Pak Wagimin ya.
Ya, ya. Pak Wagimin kemudian apakah mencatat setiap kwitansi pengeluaran pembelian alat berat? Kalau yang dibeli lewat dananya dari saya ya mencatat. Mencatat ya? Ya, mencatat. Nah, saya coba tanyakan kaitan dengan BAP-nya Pak Wagimin ya. Baik. BAP kedua ya. Baik. Ada pembelian alat di, kalau pertanyaan penyidik begini Pak Wagimin, Baik, ya. diperlihatkan kembali pada saudara dokumen yang disita oleh penyidik, dan selanjutnya satu buah ordnans warna putih merah bambi yang berisi pembelian peralatan non investasi. Ya. Ya. Nah, pertanyaan saya Pak Wagimin, Ya. uang yang berasal dari Pak Wagimin yang kemudian masuk ke Imam Bukhari, semuanya kemudian kan melewati Pak Wagimin, ya? Gimana? Semuanya melewati Pak Wagimin yang kemudian mengeluarkan uang, begitu kan? Betul? Semua dari dana sub. Ya. Saya tergantung dari Pak Ego yang terima. Jadi itu diterima semua apa enggak, yang dikesarakan ke saya tidak tahu persis itu. Ya, jadi saya menerima cek itu yang Pak Ego. Nah, jumlahnya semuanya itu saya memang tidak mengecek lagi karena itu kan udah kemudian Pak Ego yang mengecek. Saya misalkan, saya coba bacakan Pak Wagimin ya. Ada pembelian, ada kwitansi yang 18 November 2011. Ya, ini untuk pembayaran pemesanan alat ke PT Sumber Mesin Raya. Kenapa ini tidak dicatat oleh saudara saksi? Maksudnya tidak dicatat di mana? Ini saya membaca dalam BAP saudara, di catatan saudara yang tadi kita diskusikan tadi itu di depan itu, tidak masuk di catatan saudara. Kenapa tidak dicatat? Itu pembelian apa pembayaran apa? Pembelian alat berat non investasi. Ya, kalau kami tidak membayar ya kami tidak mencatat. Saya tidak membayar, tidak mencatat. Ini ada kwitansinya Pak, dan ini dijadikan bukti oleh jaksa penuntut umum. Kalau di BB Jaksa ini nomor 903 ya. Nah, pertanyaan saya, ketika kwitansi sudah ada, apakah itu alat sudah terkirim ke divisi? Itu di luar yang saya Pak. Jadi ada orang peralatan, nggak mungkin Pak kasir sampai ngecek alat segala itu enggak. Saya tanya kwitansinya saja Pak, ya, Pak Wagimin. Silakan. Ini kaitan dengan 4 subkon saja. Ya. Nah, pertanyaan penyidik ini jelas di sini kaitan dengan pembelian Ya. alat berat Ya. yang sumbernya dari non investasi Ya. yang 4 subkon. Ya. Ya. Pertanyaan saya, kenapa pengeluaran tanggal 18 November 2011 ya kaitan dengan pembelian alat berat yang itu ada bukti kwitansinya yang dijadikan bukti oleh jaksa penuntut umum, oleh saudara tidak dicatat? Pak Soleh, kalau kwitansi itu saya tidak membayar, saya tidak mencatat. Nah, kalau begitu siapa yang melakukan pembayaran ini? Tidak tahu Pak, saya. Nah, saudara tadi katanya Imam Bukhari kan melalui pintu saudara. Iya betul. Yang saya sampaikan Pak Soleh, kalau Pak Imam Bukhari membayar lewat saya tercatat. Ada itu contohnya yang tadi di catatan terakhir. Adakah kasir yang lain Pak di divisi sipil, divisi 2 ini Pak, selain Pak Wagimin? Kalau kasir cuma saya. Cuman Pak Wagimin. Bagaimana mungkin ada pengeluaran uang sebesar 45.900 US dollar itu kemudian tidak tercatat Pak di pembukuan saudara? Pak Soleh, saya membukukan adalah uang yang saya terima dan saya keluarkan.
Sudah, batasnya sampai di situ saja. Pertanyaan saya, kalau begitu dari 4 subkon ini, Iya. dana yang dipegang oleh saudara dari 202 miliar ini berapa? Saya tidak ingat itu. Gimana saudara mau menjelaskan kalau Kan saya yang saya terima ada di catatan, Pak. Iya, berapa? Itu Saudara kan- mencatat masuk tidak ingat. Ya jumlahnya banyak, Pak. Saya lupa untuk jumlahnya. Mungkin bisa dibantu Pak Jaksa berapa berdasarkan bukti-bukti yang Pak Jaksa miliki yang di Nggak ada totalnya Pak Saleh. Dia langsung uang masuk, uang keluar. Nggak ada totalnya. Bentar, saya ngomong kan ditanya lagi. Itu nggak ada totalnya Pak Saleh. Saya juga udah baca, nggak ada totalnya. Jadi dia terus-terusan. Seperti itu yang. Ini lanjutkan lagi yang mulia. Stop. Mau balik. Ya, siap. Ya, baik. Ya, nanti sampai jam 7:12 menit ya. Kita ketemu lagi di sini. Baik ya, dan stop.